بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Khanafitina auzakumullah. Sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya dalam surat Yunus, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang jarak waktu atau rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nah, setelah kita cek kembali barakallahu di dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan di sana bahwa rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam yang rajih, yang kuat adalah asratu qurun, 10 abad. Adapun yang menyatakan salah satu qurun, maka ini tidak berdasarkan asar dari Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Sehingga faidah yang kemarin, ini faidah yang keberapa itu? Al-faidatu ats-tsaniyah. Nah, wa bainahu wa baina Adam tertulis salah satu qurun, diganti apa ini? Asratu qurun kulluhum alal islami wat tauhid kama fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dikasih tambahan kama fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi jarak rentang waktu antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihi wassalam adalah 10 abad. Semuanya berada di atas Islam dan tauhid, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, ayat yang akan kita pelajari malam ini, kita awali dari ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusula ila qaumihim. Kemudian kami utus setelah Nabi Nuh beberapa rasul kepada kaum mereka. Faja'uhum bil bayyinat. Mereka datang kepada kaumnya dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bi min qablu. Dan ternyata mereka juga tidak mengimani sebagaimana orang-orang sebelumnya mendustakannya. Kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Dan yang demikian itu dengan sebab kami telah menutup mati hati orang-orang yang melampaui batas. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi ay thumma ba'athna min ba'di Nuhin alaihi salam rasulan ila qaumihim al-mukadzibina
yad'unahum ilal huda wa yuhadzirunahum min asbabir rida faja'uhum bil bayinat ay kullu nabiyyin ayyada da'watahu bil ayati dalati ala sihhati ma ja'a bih fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qablu yakni anna Allah ta'ala aqabahum haitsu ja'ahum ar-rasul fabadaru bitaqdzibihi taba Allahu ala qulubihim wa hala bainahum wa bainal imani ba'da an kanu mutamakkinina minhu kama qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa lihada qala huna kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin ay nahtumu 'alayha fala yadkhuluha khairan wa ma zalamahumullah walakinnahum zalamu anfusahum bi raddihim al-haqqa lamma ja'ahum wa taqdibihim al-awwal. Arti dari ayat ini ialah kemudian kami utus setelah Nabi Nuh alaihi salam beberapa rasul untuk mendakwai kaum mereka yang mendustakan, mengajak mereka ke jalan petunjuk dan mengingatkan mereka dari sebab-sebab kerendahan dan kehinaan. Para nabi dan rasul datang kepada kaumnya dengan membawa bukti-bukti yang jelas, yakni setiap nabi memperkuat dakwahnya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni mukjizat yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka bawa. Namun mereka tidak mau beriman, sebagaimana orang-orang sebelumnya juga mendustakan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka ketika Rasul datang kepada mereka dan mereka menyambutnya dengan mendustakan Rasul itu. Allah menutup hati mereka dan Allah menghalangi antara mereka dengan keimanan, padahal mereka saat itu masih memungkinkan untuk beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kami balik hati mereka dan penglihatan mereka seolah-olah mereka belum pernah beriman sebelumnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, demikianlah kami tutup mati hati orang-orang yang melampaui batas. Ini kami tutup hati mereka dan tidak bisa dimasuki oleh kebaikan. Dan Allah tidak menzalimi mereka. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka. Dengan sebab mereka menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Dan mereka mendustakan sejak awal datangnya. Nah, dalam ayat yang mulia ini barakallahu secara global digambarkan bahwa setelah masa Nabi Nuh berlalu, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk berdakwah kepada kaumnya dengan misi yang sama, menyeru kepada tauhid dan melarang dari perbuatan kesyirikan. Tetapi ternyata kebanyakan dari kaum para nabi dan rasul tidak beriman dan malah mendustakan. Maka akibatnya Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang-orang yang melampaui batas itu, sehingga mereka tidak bisa mendapat kebaikan dan tidak bisa beriman. Padahal sebetulnya mereka mampu untuk beriman. Nah, barakallahu fikum. Maka dari ini, ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat tersebut. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, qauluhu ta'ala, thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim
Qauluhu ta'ala, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim." Qala Ibnu Abbas, yuridu Ibrahim wa Hudan wa Salihan wa Luta wa Syu'aiba. Qauluhu ta'ala, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi rasulan ila qaumihim." Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yuridu Ibrahim wa Hudan wa Salihan wa Lutan wa Syu'aiba. Firman Allah Ta'ala yang menyatakan, kami mengutus setelah Nabi Nuh beberapa rasul kepada kaumnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan yang dimaukan rasul-rasul ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi Syu'aib. Nah, al-faidatu as-tsaniyah, kullu nabiyyin ayyada da'watahu bil ayati ad-dallati ala sihhati ma jaa bihi. Kullu nabiyyin ayyada da'watahu bil ayati ad-dallati ala sihhati ma jaa bihi. Setiap nabi pasti memperkuat dakwahnya dengan ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawanya. Ayat-ayat di sini adalah mukjizat. Ya. Ini merupakan ciri nabi. Dan setiap nabi memiliki apa ini? Mukjizat. Untuk memperkuat kebenaran risalah yang dibawanya. Maka kalau ada yang mengaku diri sebagai nabi tapi tidak punya mukjizat, maka ini perlu dipertanyakan kenabiannya, ya. Barafikum, itu nabi palsu. Hanya saja masing-masing nabi itu memiliki mukjizat sendiri, satu sama lain tidak sama. Barafikum, sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, mukjizat itu adalah perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Sebagaimana karamah ialah perkara luar biasa yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa. Nah, tapi kalau diberikan kepada para nabi dan rasul disebut apa? Mukjizat. Al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Min sunnatillah anna kulla nabiyyin wa rasulin min sunnatillahi anna kulla nabiyyin wa rasulin kadzabahu ba'du qaumihi, termasuk sunnatullah yang berlaku bahwa setiap nabi dan rasul pasti ada sebagian kaumnya yang mendustakannya. Jadi gak semuanya beriman. Gak ada satupun nabi yang semua kaumnya beriman 100% kepadanya. Pasti sebagian kaumnya ada yang apa ini? Mendustakannya. Itu sudah menjadi apa ini? Sunnatullah yang tidak bisa dirubah. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap dai yang menyampaikan dakwah para nabi dan rasul ini menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan, itu pasti ada sebagian yang apa ini? Mendustakannya, yang menentangnya, yang memusuhinya. Gak semua menerimanya. Nah, dengan memahami masalah ini, beban para dai menjadi apa ini? Berkurang. Ya. Gak terlalu banyak pikiran, tidak terlalu tertekan.
Para nabi dan rasul yang membawa mukjizat saja untuk memperkuat kebenaran apa yang mereka bawa, itu sebagian kaumnya pasti menentangnya. Apalagi kelasnya hanya dai biasa, bukan nabi, bukan rasul. Maka jangan kaget jika sebagian masyarakat ada yang tidak suka, ada yang menentang dakwah. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Annallaha yatba'u ala qulubil mu'tadina biraddihim al-haqqa wa taqdzibihim. Annallaha yatba'u ala qulubil mu'tadina biraddihim al-haqqa wa taqdzibihim. Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang-orang yang melampaui batas dengan sebab mereka menolak kebenaran dan mereka mendustakan. Nah, kalau hati seorang hamba itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya tidak dapat kebaikan sama sekali. Tidak tembus nasihat apapun. Walaupun 1001 dalil dan hujjah disampaikan, tidak bisa tembus. Kenapa? Hati sudah tertutup mati. Nah, maka ini termasuk alamatus su', tanda-tanda kejelekan. Wal iyadu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari itu. Nah, kemudian ayat berikutnya yang ke-75. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian kami utus setelah mereka. Nah, setelah siapa ini? Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Kami utus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pengikutnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka juga sombong dan mereka adalah kaum yang jahat dan banyak berbuat dosa. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila akhir qissah." Ay tsumma ba'atsna min ba'di haula'i rusul alladziina arsalahumullahu ilal qaumil mukadzibin al-muhlaqin. Musa ibn Imran kalimar Rahman, ahada ulil azmi minal mursalin wa ahadal kibar al-muqtada bihim al-munazzal alaihim asy-syara'i al-muqdimah al-wasi'ah. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun waziran ba'asnahuma ila fir'aun wa mala'ihi ay kibar daulatihi wa ru'asaihim li anna amatahum taba'un li ru'asa bi ayatina adala ala sidqi ma ja'a bihi min tauhidillah wa nahi an ibadati ma siwallahi ta'ala fastakbaru anha zulma wa uluwa ba'da mastaiqanuha wa kanu qauman mujrimin ay wasafahum al-ijram ay wasfuhum al-ijram wat taqdib. Kemudian kami utus setelah mereka Nabi Musa dan Harun sampai akhir kisah. Yakni kami utus setelah para rasul yang Allah utus mereka kepada kaum yang mendustakan dan yang dibinasakan. Nabi Musa, putra Imran, kalimur Rahman, salah satu Rasul Ulul Azmi dan salah satu pembesar Nabi yang diikuti, yang diturunkan kepada mereka syariat yang besar, yang luas. Lalu kami jadikan bersama Nabi Musa saudaranya, yakni Harun, sebagai wakilnya, yang kami utus keduanya untuk menemui Fir'aun dan para pengikutnya, yakni pembesar negaranya
dan pemimpin mereka. Karena mayoritas rakyatnya mengikuti pemimpinnya. Dengan membawa ayat-ayat kami yang menunjukkan kebenaran apa yang mereka bawa berupa tauhidullah dan larangan beribadah kepada selain Allah. Lalu mereka sombong dari itu semua dalam keadaan zalim dan membanggakan diri. Setelah mereka meyakininya, maka mereka itu ialah kaum yang banyak dosa, yakni mereka itu banyak dosa dan banyak mendustakan. Nah, baik, fiha fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faidatul ula. Baik. Anna Musa, al-faidatul ula, anna Musa ibnu Imran atau anna Musa ibnu Imran kalimur Rahman. Bahwasanya Nabi Musa ibnu Imran itu adalah kalimur Rahman, yakni nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Jadi mendengar suaranya Allah langsung. Itulah sebabnya Nabi Musa disebut apa ini? Kalimur Rahman. Kalau kalian mendengar suara orang yang apa ini menjadi penguasa dunia, walaupun enggak melihat orangnya, itu sudah merasa apa ini? Bangga. Bagaimana kalau yang didengar ialah suaranya Rabbul Alamin, Rabb alam semesta? Benar-benar apa ini? Membanggakan. Sehingga Nabi Musa termasuk Nabi yang sangat membanggakan, sangat utama, dan disebut Kalimur Rahman. Gak semuanya Nabi seperti itu, ya. Al-faidatu atsaniyah, anna Musa ahadu ulil azmi minal mursalin. Bahwa Nabi Musa adalah salah satu Rasul ulul azmi. Nah, kalian tahu siapa saja Rasul ulul azmi? Pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini 5 Nabi ulul azmi. Nah, berarti Nabi dan Rasul kan banyak. Ini 5 yang terbaik. Disebut ulul azmi. Taib. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-faidatu ats-tsalitsah, anna Harun akhu Musa ja'alahu Allahu nabiyan wa waziran li Musa. Nabi Harun itu adalah saudaranya Musa. Allah jadikan Nabi Harun sebagai nabi dan wakil atau dutanya Nabi Musa. Ini permintaan Nabi Musa alaihissalam, ya. Kenapa? Agar kaumnya Nabi Musa itu memahami ucapannya Nabi Musa. Karena Nabi Harun itu lebih fasih daripada Nabi Musa. Dan Nabi Musa disebutkan dalam riwayat-riwayat, kenapa kok sampai minta Nabi Harun diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya dikabulkan oleh Allah. Karena ketika masih kecil, Nabi Musa itu dirawat sama siapa? Fir'aun, ya. Tuh, makan api. Di lidahnya itu kena api sehingga agak pilu gitu, ya. Nah, sehingga khawatir kaumnya tidak memahami ucapannya atau salah paham, sehingga Nabi Harun bertugas sebagai apa ini? Wazir atau menteri yang mewakili Nabi Musa, ya. Nah. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Anna Fir'auna wa mala'ahu minal qaumil mujrimin. Ini bahwasanya Fir'aun dan pengikutnya termasuk kaum yang jahat dan banyak dosa. Al-faidatu al-khamisah. Anna Fir'auna wa mala'ahu istakbaru
ba'dama istaiqonu. Jadi Fir'aun dan pengikutnya itu mereka sombong setelah mereka meyakini kebenaran Nabi Musa dan apa yang Nabi Musa bawa. Taib. Jadi ikhwan fillah a'azakumullah, ini tentang ayat yang ke-75. Ada pertanyaan, apa faidahnya ucapan fiha fawaid atau fihi fawaid? Mohon penjelasannya. Kadang fiha, kadang fihi. Nah, kalau fiha hanya kembali kepada ayat. Fi hadil ayah. Nah, fawaid. Kalau fihi fawaid, fi qouli ta'ala fawaid. Nah, ya. Jadi ada alasannya. Nah, paham ya? Kalau fiha fawaid hanya kembali kepada apa ini? Ayat. Kalau fihi fawaid kembali kepada qauluhu ta'ala. Paham? Terus begitu. Baik. Tapi sering saya mengatakan apa ini? Fiha fawaid. Fi hadil ayah fawaid. Nah, ini penjelasannya ya. Baik, ini orang mungkin menganggap salah ya. Fihi fawaid. Benar apa? Ya, fi qaulihi ta'ala fawaid. Kembalinya kepada qaulu ta'ala, mudzakkar ya. Baik. Bagaimana kaum Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh? Apakah kaum mereka juga menentang nabinya? Mohon jawabannya. Baik, barakallahu. Kalau menentang dalam arti menentang tauhid, tidak. Tapi kalau melakukan pelanggaran, iya. Mereka masih di atas fitrah. Jadi masih muslim dan masih apa ini? Bertauhid. Seperti putranya Nabi Adam yang membunuh saudaranya, nah, itu kan pelanggaran. Nah, tapi tidak sampai kemudian melakukan apa ini? Kesyirikan. Jadi melakukan pelanggaran, iya. Tapi kalau menentang para nabi dan rasul dengan mengingkari tauhid dan melakukan kesyirikan, tidak. Baru terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu